Oke, selamat pagi. Ini rekaman untuk pertemuan kelima. Jadi, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang value management. Oke, sebelum kita masuk ke demo, kita bahas dulu kenapa value management diajarkan juga sebagai materi di cyber defense. Oke, misalnya kalau ada serangan di pertemuan kemarin, kita akan langsung bisa ngeblok pakai firewall kan. Jadi dengan firewall kita bisa ngeblok sebuah serangan. Nah, cuma masalahnya beberapa tools yang digunakan untuk serangan itu udah cukup pintar. Jadi pada saat mereka coba nyerang, kemudian tiba-tiba diblok oleh firewall, maka tools tersebut bisa saja berganti IP address untuk bisa melewati firewallnya. Nah, kalau seperti itu terjadi, maka firewall harus ngeblok lagi dengan IP address yang baru. Kemudian toolsnya ganti lagi IP address, firewallnya ngeblok lagi, dan seterusnya. Sampai akhirnya firewall akhirnya ya ngeblok semua IP address. Dan itu jadinya tidak praktikal. Nah, ketimbang kita ngeblok pakai firewall, kenapa tidak kita biarkan saja diserang? Tapi serangan tersebut kita minimalisir efeknya dengan cara serangan tersebut kita lewatkan sebuah pipa dan pipanya kita atur kecilnya. Kalau terlalu kecil, masih tetap serangannya terjadi, tapi tidak mengefek ke sistem kita. Nah, disitulah value manajemen kita gunakan. Jadi, dengan value manajemen, serangan tetap kita terima, tapi kita lewatkan sebuah pipa yang sangat kecil, sehingga serangannya tidak memberikan efek yang drastis kepada server kita. Oke, nah seperti biasa kita masuk ke resource. Di sini sudah ada lecture note-nya dan kita masukkan ke kelas 5 Value Management. Oke, di sini ada dua buah demo. Yang pertama demo menggunakan Daminet istilahnya. Daminet ini adalah sebuah modul yang bawaan dari firewall. Jadi dia levelnya adalah di level OS dan langsung bekerja di network card kita. Jadi dia mainnya di low level. Kemudian demo kedua adalah menggunakan proxy squid. Jadi proxy squid kita juga bisa mengatur bandwidth dan karena squid proxy bekerja di layar aplikasi, maka bandwidth management ini akan bekerja juga di level atau layer aplikasi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke demo, kita coba jelaskan topik kedua lagi, yaitu tentang apa bedanya bandwidth management dengan di sini istilahnya ada traffic shaper. Oke, bedanya adalah kalau bandwidth management, kalau kita misalnya membuat dua buah pipa, satu pipa untuk dosen, satu pipa lagi untuk mahasiswa, maka kita bisa memberikan prioritas kepada pipa tersebut. Misalnya, prioritas satu adalah untuk dosen, prioritas dua adalah untuk mahasiswa. Nah, kalau misalnya malam hari, dosen tidak ada, mahasiswa boleh menggunakan pipa dosen tersebut. Nah, berarti di sini ada pipe sharing atau sharing pipa. Nah, itulah bandwidth management. Nah, kalau traffic shaper, nah bisa ada sharing pipa. Jadi kalau misalkan malam hari, dosen tidak ada di kampus, ya mahasiswa tidak boleh pakai pipanya dosen. Oke, itu disebut sebagai traffic shaper. Jadi dia bersifat statis. Kalau bandwidth management sifatnya dinamis karena pipanya bisa kita ubah-ubah secara otomatis, tergantung utilitasnya. Oke, yang di sini adalah traffic shaper. Pertama, kita masuk ke router. Di sini sudah saya siapkan client, router, dan server. Kita coba dulu.
password. Oke, kita coba ping ke server 271. Berhasil, berarti dari klien sudah bisa terhubung dengan server. Oke, kita masuk ke router. Root password. Kemudian di sini minta untuk menjalankan beberapa perintah. Pertama adalah KLD load terminate oke. Kemudian disuruh bikin IPv pipa 1, IPv pipe 1, config PW 1 kbit per second, WW 1 kilobytes. Oke, udah. Kemudian pipa 2. Jadi kita bikin 2 pipa, satu buat upstream dan satu lagi buat downstream. Udah. Sekarang kita atur siapa yang boleh masuk pipa 1, siapa boleh masuk pipa 2. Jadi IPv WW1 config pipe 1 mask source IP-nya adalah ini 000000 apa? Oke. IPv W1 config pipe 1 mask source IP 000000 apa? Oke, kemudian pipa 2 kita buatkan QW 2 dan sama, cuma di sini destination IP address-nya agak sedikit, jadi garing 24. Udah. Kemudian kita masukkan sebagai rule IPv add 100 WW 1 all from 192.168.560/24 to server 192.168.571. Oke, ini berarti pipa 1 isinya GUI 1 dan dia mengatur traffic dari subnet klien ke server. Oke, kemudian WW2 tambahkan di rule nomor 200 misalnya WW2 dari server itu 92.168.571 to subnetnya klien. Oke, sudah. Sekarang klik, kita aktifkan firewallnya, IPv show dan IPv enable firewall. Udah. Coba sekarang 192, saya hapus dulu kelasnya. Clear data, clear all, clear now. Oke, 5771 sebagai IP address dari server. Jadi kita lihat
Kita coba cek di problem loading page. Ini sudah kelihatan, sudah masuk requestnya 15 Oktober itu hari ini jam 8 malam. Sudah ada masuk dari klien ke server dan minta get garing HTTP 1. Kita coba refresh lagi. Dan timeout. Oke, kita coba lihat di PW Show. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya sudah ada yang match dengan dan masuk ke QI 1 dan QI 2. Jadi bukan di reject, tapi memang pipanya kekecilan. Oke, kita coba lagi. Di sini bertambah. Cuma kalau kita perhatikan di sini, QI 1 kan dari klien ke server. Sementara QI 2 dari server ke klien. Nah, cuma di sini jadi masalah adalah dari klien ke server lebih besar daripada dari server ke klien. Padahal harusnya sebaliknya kan? Karena dari klien ke server kan sebenarnya cuma mengirimkan get. Sementara dari server ke klien, dia mengirimkan teks yang cukup besar, termasuk juga gambar logo OpenLib kita itu. Nah, makanya dia kena efek dari hmm, apa namanya? Um, Bandwidth manajemen kita dari traffic server kita. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan antriannya. Oke, karena udah bisa, kita lihat di sini, ada tulisan selamat datang di mata kuliah aplikasi keamanan siber, tapi masih menunggu gambarnya.
Dari sini pun juga sudah muncul. Oke, sudah datang permintaan minta gambar logo.png-nya. Dan ini berarti dari server sekarang sedang mengirimkan gambar logo OpenLab kita untuk bisa dimunculkan di sini. Tapi ternyata ya cukup lama juga. Nah, ini cara kerja dari value management di level sistem operasi. Terlangsung di uh, network card-nya. Oke, kita coba langsung aja lanjut ke, jadi pertanyaannya uh, dari klien coba akses web server, udah, examine access log, sudah, dan kita lihat pada saat pakai 1 KB ternyata masih kekecilan, tapi setelah diperbesar di 2 KB baru dia berhasil. Dan pada IP ratio kita juga bisa melihat bahwa jumlah upstream itu masih lebih besar pada downstream. Itu berarti banyak paket dari downstream, berarti dari server ke klien yang tidak cukup lewat pipa tersebut. Oke, ini juga masih nunggu, ternyata lama banget. Dan itu udah mulai keluar gambar logo OpenLab kita, si awal. Padahal ukurannya juga tidak besar. Kita coba lihat misalnya pada C, ukurannya berapa ya logo PNG awal itu. Sebenarnya cuma 6 kilobytes. Jadi memang kalau kita menggunakan tadi 1 kilobit per second hingga 1 kilobit, berarti kalau dibagi 8, ya berapa itu 1 kilobit? Jadi sekitar 250. Jadi ya pipanya kecilan memang jadi ya. Untuk mengirimkan 6 kilobyte untuk gambar ini. Berarti butuh sekitar 6 kali 8, 48 detik atau 1 menitan. Oke, kalau kita coba masuk ke traffic shaper menggunakan proxy. Oke, sudah, IPv disable firewall, dan dia langsung muncul gambarnya. Nah, sekarang kita coba clear lagi, clear lagi, clear. Oke, 158.571. Oke, tapi sebelum itu kita coba lihat apa petunjuk dari Ledger Note-nya. Login ke router, masuk ke konfigurasinya Squid, dan copy file ini. Oke, oke, disuruh yang squid.conf delay pool no VPN. Yang ini, delay pool no VPN. Copy conf delay pool no VPN. Squid.conf. Ya, kita coba lihat apa isinya squid.conf sekarang yang berasal dari file squid.com delay pool no VPN.
Jadi seperti ini. Oh, ini harus diubah dulu. Listeningnya masih salah. Saya di 56. Oke, ini hapus saja, biar gampang. Lecturer, C1. Oke, nah, di sini ada sebuah konfigurasi tentang delay pool. Delay pool itu seperti ember, jadi bukan lagi di sini kita menggunakan pipa seperti tadi di apa Daminet. Tadi kan pakai Daminet kan di sini. Kalau Daminet kita pakai pipa, di sini pakai ember. Ember berarti kalau sudah kelebihan dia akan tumpah. Nah, di sini masih harus di sini dulu 1000. Soalnya kalau -1 dia unlimited. Oke, ya, amannya ribut aja dulu. Nah, di sini kita bisa melihat ada delay pulse 2, delay class 1. Nah, maksudnya adalah saya mau bikin dua buah ember, jadi bukan lagi menggunakan apa namanya pipa, tapi sekarang ember. Nah, ember ini yang kita atur ukurannya berapa. Nah, dari ember tadi ada kan tadi delay pool 2, itu berarti 2 ember bikinnya. Satu buat upstream, satu lagi buat downstream. Nah, kemudian ada kelasnya. Kita coba lihat lagi. Ini kelasnya adalah kelas 1, itu berarti dia ada agregasi dan ada per usernya. Jadi nanti secara agregat itu semua yang masuk ke ember 1 itu 1000 untuk upstreamnya, downstreamnya juga 1000. Tapi per usernya 1000 juga. Jadi sama-sama 1000. Oke, kita coba ya. Pastikan dulu apakah sudah berjalan. Oke, ada jalan proksinya. Dan di sini kita aktifkan proksi. Nah, 2.168.562. Oke, ya. Kita coba cek dulu di server. Cepat. Bandingkan sama yang tadi. Dan di sini masih kelihatan, ya, memang sedikit lebih cepat, tapi tetap aja ada delay jadinya. Oke, jadi apa bedanya biaya manajemen pada level OS yang menggunakan Daminet dibandingkan dengan biaya manajemen atau traffic shaper menggunakan proxy yang bekerja dari application level? Pertama tadi, kalau pakai Daminet, dia pakai pipa. Tapi application level dia menggunakan Ember. Sehingga karakteristiknya beda. Kalau pipa, Daminet, ya pipanya masih gitu.
kalau mau apa, kalau ada trafiknya besar, dia akan langsung ditolak, nggak bisa masuk. Tapi kalau ember, kalau kebanyakan, dia masih bisa tumpah. Tumpah dalam artian dia nggak akan tolak, tapi masih masuk ke delay. Namanya delay pull. Dia tetap lambat. Nah, terus kalau misalnya kita mau menggunakan abrasi level, dan ternyata, kan tadi kan kita jelaskan bahwa band manajemen ini kita mau gunakan buat menahan serangan. Jadi kita kecilkan. Nah, kalau kita menggunakan abrasion level, dia bisa mengecilkan serangan. Tapi kalau serangannya adalah DOS atau denial of service yang notabene menyerang network card, nah proxy nggak akan ngefek. Kenapa? Ya soalnya proxy bekerja di level aplikasi. Sementara DOS itu menyerangnya adalah di network card-nya. Jadi resource dari network card-nya yang dihabiskan. Berarti kalau kita dapat serangan DOS, ini nggak efektif dia. Karena tetap aja kena serangan. Tapi ini yang bisa. Oke, itu bedanya antara manajemen di level OS dan di level aplikasi. Di level OS, dia benar-benar pipa, statis beneran. Tapi kalau misalnya level, dia dalam bentuk ember. Lebih mudah untuk diatur sebenarnya dibandingkan yang OS level. Oke, itu tentang band management, dan di sini kita mencoba membedakan antara di level OS dengan di level aplikasi. Oke, setelah pembahasan ini silakan teman-teman untuk mengerjakan kuisnya. Terima kasih.